Coba kita lihat Amerika dengan negara sekutunya membombardir Afghanistan. Ujung-ujungnya sumber daya alam. Amerika dengan 32 negara sekutunya NATO membombardir Irak. Ujung-ujungnya oil, minyak. Begitu juga Amerika dan Cina ke Indonesia tidak lewat perang, lewat proxy war, lewat boneka, pengkhianat-pengkhianat bangsa. Sehingga seluruh sumber daya alam se-Indonesia sudah dikuasai Yahudi Amerika dan Yahudi Cina. Sangat mengejutkan sekali. Bagaimana hal ini? Tujuan besar Yahudi Amerika telah kita ketahui bersama dari hal yang disampaikan oleh Ustadz kita ini. Umahat semua dimanapun berada, buat yang baru bergabung dengan channel ini silahkan bantu like dan subscribe-nya terlebih dulu. Akhir-akhir ini memang ramai sekali kabar mengenai Yahudi Amerika. Lalu apa tujuan mereka? Sehingga sampai banyak negara sekali. Apakah hal ini memang sudah tercatat bahwa hal ini akan terjadi? Apa mungkin ini memang pertanda akhir zaman? Umahat semua, harap simak sampai selesai. Jika umahat punya tanggapan silahkan bisa isikan di kolom komentar. Namun tentunya umahat semua harus menyimak terlebih dulu sampai selesai, karena banyak juga hal-hal penting yang akan diungkap oleh Ustadz kita ini. Dan di akhir nanti kita akan sama-sama tanggapi hal ini. Selengkapnya mari kita dengarkan hal ini. Islam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Benar? Radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Kita harus bangga karena yang memberi stigma orang kafir. Jangan terus akhirnya kita merasa inferior, merasa rendah, terus mengkeret. Jangan. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, kibar ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram, manakala kita konsisten istiqamah terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, tapi masih disebut Islam fundamentalis, saksikan bahwa kami Islam fundamentalis. Itu jawaban beliau. Ini yang memberi stigma orang kafir. Jangan sampai kita merasa rendah. Tunjukkan isyhadu bi anna muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata 3 hambatan ini hari ini sudah jebol semuanya. Sudah jebol semuanya. Kenapa itu bisa terjadi? Beberapa waktu yang lalu saya diundang ke Jakarta. Begitu saya masuk, ada Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kasat. Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi ada Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Dan sebelah-sebelahnya lagi beberapa jenderal-jenderal, saya tidak tahu namanya. Ustaz, sekarang di Indonesia sudah 3 peperangan sekaligus. Terasa enggak kira-kira? Terasa? Banyak yang enggak terasa. Padahal sudah terjadi 3 perang sekaligus. Yang pertama, perang asimetris. Bahasa akademiknya perang nirmiliter, non militer, tanpa senjata. Tapi daya rusaknya, implikasinya
Ipolisos Hankam. Itu daya rusaknya. Dasar. Bahasanya cukup elegan. Investasi. Ini perang, Pak. Perang tanpa senjata. Tapi implikasinya luar biasa. Dasar. Implikasinya Ipolisos Hankam. Perang yang kedua, proxy war, perang boneka. Artinya apa? Imperialisme Cina untuk menguasai Indonesia cukup lewat proxy, boneka, lewat pengkhianat bangsa. Ada sebuah foto yang viral di media sosial. Foto itu sebenarnya disimpan di Museum Leiden, Belanda. Di depan ada dua londo bule. Dia pakaiannya perlente, terus bawa senjata. Di belakangnya londo ireng. Ini ratusan. Dari foto itu bisa disimpulkan, ternyata kenapa Indonesia dulu pernah dijajah sampai 350 tahun. Ternyata londo irenge luwih akeh daripada londo bule. Jadi pengkhianat bangsanya lebih banyak daripada pengkhianat penyelamat negara. Pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnati tabdila. Kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini, memberikan kabar sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Jadi kalau dulu kenapa Indonesia sampai 350 tahun dijajah? Karena pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Sekarang sejarah berulang. Kenapa sampai 3 hambatan ini bisa jebol dalam waktu singkat? Karena pengkhianat bangsa lebih banyak. Ini sejarah berulang. Itu yang sering disebut dengan proxy war. Bahkan lewat proxy war ini, Pak, ini persis seperti ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalian nanti akan menyaksikan fitnatul ahlas. Beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnatul ahlas? Rasulullah berikan jawaban, qala ya harabun wa harbun. Kalian akan menyaksikan peperangan dan pelarian atau pengungsian, dan itu sudah kita saksikan bersama sampai hari ini. Kemudian kalian nanti akan menyaksikan fitnatus sarra, peperangan untuk memperebutkan sumber daya alam. Coba kita lihat Amerika dengan negara sekutunya membombardir Afghanistan, ujung-ujungnya sumber daya alam. Amerika dengan 32 negara sekutunya NATO membombardir Irak, ujung-ujungnya oil, minyak. Begitu juga Amerika dan Cina ke Indonesia tidak lewat perang, lewat proxy war, lewat boneka, pengkhianat bangsa. Sehingga seluruh sumber daya alam se-Indonesia sudah dikuasai
Yahudi Amerika dan Yahudi Cina. Makanya kenapa Dr. Mahathir Mohamad ketika beliau masih menjabat Perdana Menteri Malaysia, ada pertemuan dunia Islam termasuk dari Indonesia datang, Dr. Mahathir Mohamad pidato, the Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi untuk menguasai dunia itu lewat proxy, boneka. Jadi Amerika itu tangan kanannya Amerika, Zionis Yahudi. Cina itu tangan kirinya Zionis Yahudi. Kedua-duanya proxy Zionis Yahudi. Makanya tadi kan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikabarkan oleh Rasulullah, kalian nanti akan menyaksikan fitnah besar, peperangan untuk memperberatkan sumber daya alam. Contoh sampling, Amerika sudah bertahun-tahun ngeruk tambang emas Freeport di Papua. Itu per hari berton-ton emas. Indonesia cuma dikasih sekian persen. Ternyata ada tambang emas yang lebih besar dari Freeport. Mana? Halmahera. Dijual ke Cina. Itu tiap hari berton-ton tambang emas. Sehingga akhirnya ada sebuah majalah internasional mengekspos negara-negara yang punya simpanan emas terbesar tingkat dunia. Ranking 1 Amerika, ranking 2 Cina. Padahal itu diambil dari Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal ya, coba Qatar itu punya emas enggak? Qatar punya emas enggak? Artinya tambang emas enggak punya. Tambang nikel, batu bara, cuma minyak saja kan? Tapi luar biasa. Pendidikan gratis. Ya kan? Orang nganggur digaji. Mau nikah dibikinkan rumah, bahkan mau nambah lagi dikasih bonus, ya kan? Itu Qatar. Tambangnya lebih kaya Indonesia, lebih kaya Qatar. Indonesia. Saya pernah diundang di LNG Bontang. Qadarullah, saya dipertemukan Presiden Direktur LNG Bontang. Saya sampaikan, Pak, saya dapat info dari Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK. Hutang Indonesia itu sekarang sudah hampir 9.000 triliun. Itu kata beliau cukup dilunasi dari Bontang saja, cukup sudah. Gak begitu lama. Nah, dari Bontang saja itu rutin 2.500 triliun untuk negara. Tapi selama ini duitnya kemana? Apakah jamaah Masjid Muhajirin tahu kemana duitnya? Bahkan itu sudah dihitung, Pak. Sampai Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK, ngomong, itu kalau dari Bontang saja, itu kalau presidennya jamaah Masjid Muhajirin, itu tiap bulan seluruh kepala keluarga se-Indonesia itu disupport dari Bontang 20 juta rupiah per bulan duduk manis dari Bontang saja. Itu kalau dihitung. Indonesia ini kaya, tapi pengkhianatnya lebih banyak. Kaya Indonesia. Itu baru Bontang saja, belum nikel di Morowali, belum tambang emas tadi. Bahkan di tempat saya, Banyuwangi, tambang emas juga. Semua. Belum di Aceh, belum di Sulawesi.
Ya kan? Ya Allah. Terus kemana duitnya? Sampai-sampai ada penyelundupan nikel 5,7 juta ton. Penyelundupan nikel dari Morowali ke Cina. Ditanya imigrasi, tidak tahu. Kepolisian tidak tahu. Jadi se-Indonesia ini ada penyelundupan 5,7 juta ton nikel, tidak ada yang tahu satu pun. Berarti kan Indonesia ini sudah banyak jin ifritnya, sudah kebanyakan Pak jin ifrit. Jin ifrit itu pada masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya kan, waktu itu kan Ratu Belkis kan sombong dengan kerajaannya, sehingga akhirnya disombongi sama Nabi Sulaiman. Jadi orang sombong disombongi sedekah, ya. Ya kan, wah ini disombongi sama Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman memerintah pada jin ifrit, coba Ratu Belkis pejamkan mata. Habis itu nanti tak apa-apa, begitu buka, kaget kan Ratu Belkis sampai akhirnya betisnya tersingkap. Dikira yang diinjak ini air, padahal ini kaca. Yang dibawanya banyak air. Nah itu. Langsung alhamdulillah akhirnya dia tunduk, akhirnya dia mengikuti agamanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah ini. Nah di Indonesia ini kuis kakean jin ifrit Pak. Sampai-sampai ada penyelundupan 5,7 juta ton nikel ke Cina, satu pun orang Indonesia tidak ada yang tahu. Tiga bancaan kabeh. Indonesia ini kaya. Ya mudah-mudahan presidennya dari jamaah Masjid Muhajirin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak-bapak, anak ini presidennya Boyolali. Itu jamaah Masjid Muhajirin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang terjadi.